Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala malapetaka. Sudah siapkah memulai pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara menjadi pemimpin yang baik. Sekarang kita akan melanjutkan materi meneladani sikap pemimpin idola. Nah, di sekitar kita pasti kita banyak menemukan pemimpin yang dapat dijadikan idola. Seorang pemimpin menjadi teladan bagi orang yang dipimpin dalam berbagai hal. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, dan membimbing, memerintah dan melarang agar anggota dalam organisasi mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan diri sendiri maupun organisasi secara efektif dan efisien. Nah, di lingkungan sekitar kita pasti ada banyak pemimpin yang bisa kita idolakan. Kita dapat mengidolakan pemimpin yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Nah, hari ini kita akan belajar nilai-nilai Pancasila, sila ketiga dan sila keempat. Nah, salah satu nilai-nilai Pancasila sila ketiga yaitu pemimpin harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan di antara anggotanya. Selanjutnya, mari kita pelajari makna dari sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang berakar tunjang, yaitu sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar, tumbuh sangat dalam ke tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung arti bahwa sebagai bangsa Indonesia kita harus menjadi satu. Satu itu dalam arti utuh dan tidak terpecah-pecah walaupun berbeda-beda. Nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Yang pertama adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Pasti kalian sudah tahu ya. Yaitu adalah walaupun Indonesia itu ada berbagai suku, ada berbagai agama, tapi kita tetap satu Indonesia. Yang keempat, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, manfaat dari penerapan nilai-nilai persatuan pada sila ketiga di sekolah adalah sebagai berikut. Penerapan nilai persatuan mengikuti kegiatan kerja bakti itu memiliki manfaat lingkungan sekolah akan menjadi bersih dan asri. Penerapan yang kedua
yaitu mengikuti kegiatan senam bersama itu bermanfaat, membuat badan tetap sehat dan bugar. Penerapan yang ketiga yaitu mengikuti festival budaya sekolah. Manfaatnya adalah dapat belajar berbagai budaya dan melestarikan budaya. Penerapan yang keempat, mengikuti upacara bendera di sekolah. Itu bermanfaat agar kita selalu ingat untuk bersyukur atas kemerdekaan Indonesia. Penerapan yang terakhir yaitu menjalin pertemanan dengan semua siswa. Itu bermanfaat, menciptakan suasana dan kehidupan di sekolah yang menyenangkan. Contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan rumah. Yang pertama, mengerjakan tugas rumah bersama. Jadi, kita sebagai anak bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti menyapu, mencuci, mengepel, dan lain sebagainya. Yang kedua, menonton acara televisi bersama-sama. Yang ketiga, berwisata bersama anggota keluarga. Dan yang keempat, selalu rukun dengan saudara. Yang selanjutnya, kita akan belajar makna dari sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai berlatar merah. Nah, lembu liar atau banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu untuk mencapai keputusan mufakat. Makna sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila tersebut mengandung arti bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik dan adil untuk banyak orang. Nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat Pancasila. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan iktikad baik. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan di dalam musyawarah. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Contoh dari penerapan nilai kerakyatan pada sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan musyawarah jika ada masalah dalam keluarga. Jadi, jika ada masalah di dalam keluarga, kita selesaikan secara musyawarah. Yang kedua, yaitu membuat keputusan untuk kepentingan bersama.
Yang selanjutnya yaitu tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah. Semisal kita di dalam musyawarah itu memiliki pendapat yang berbeda. Nah, itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus mencari jalan tengahnya. Penerapan yang selanjutnya yaitu melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan bertanggung jawab. Kegiatan musyawarah merupakan pencerminan dari pengalaman sila keempat Pancasila. Berikut adalah contoh kegiatan musyawarah yang berkaitan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan yang ditunjukkan yaitu menjenguk teman di rumah sakit. Nah, itu perlu dimusyawarahkan dengan berdiskusi menentukan anak yang akan berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk. Semangat kegotong royongannya yaitu membeli makanan dengan iuran untuk dibawa saat menjenguk teman yang sakit. Contoh yang kedua, semangat kekeluargaannya adalah membantu tetangga yang rumahnya tertimpa pohon tumbang. Kegiatan musyawarahnya yaitu dengan mendiskusikan bersama cara mengevakuasi pohon agar tidak membahayakan. Gotong royongnya yaitu membantu membersihkan pecahan genteng dan kayu. Contoh yang ketiga, semangat kekeluargaannya adalah membantu korban bencana di daerah lain. Nah, itu dimusyawarahkan untuk mendiskusikan bersama bentuk bantuan dan cara menyampaikan bantuan. Pengumpulan bantuan yang akan diberikan itu dilaksanakan secara gotong royong atau secara bersama-sama. Contoh yang selanjutnya, semangat kekeluargaan menyediakan makanan untuk peserta kerja bakti. Bisa didiskusikan bersama menu makanan apa yang akan dibuat dan biaya yang akan dibutuhkan. Sikap gotong royongnya yaitu membuat makanan bersama-sama untuk diberikan kepada peserta kerja bakti. Contoh yang terakhir, semangat kekeluargaan memperingati kemerdekaan Indonesia. Kegiatan musyawarahnya dengan mendiskusikan bersama kegiatan yang akan dilakukan dan biaya yang dibutuhkan. Sikap kegotong royongannya yaitu dengan bekerja sama dan saling membantu saat melaksanakan kegiatan. Kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan dengan musyawarah di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan apa yang dapat dilakukan dengan musyawarah di lingkungan sekolah? Yang pertama, yaitu mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, menentukan aturan di kelas. Yang ketiga, menentukan jadwal piket. Yang keempat, menentukan makanan ringan untuk kegiatan sekolah. Yang kelima, menentukan tempat tujuan studi wisata. Lalu, kegiatan apa yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah di sekolah? Yang pertama, yaitu adalah mengerjakan tes atau ujian di sekolah. Saat mengerjakan tes atau ujian, kita tidak boleh bekerja sama. Kita harus mengerjakan ujian sendiri-sendiri atau mandiri. Yang kedua, menentukan makan siang untuk diri sendiri.
Yang ketiga, menentukan waktu untuk berangkat ke sekolah. Yang keempat, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Dan yang terakhir, tidak boleh menjahili teman sekelas.